ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kali ini kita akan mencoba untuk belajar bersama tentang al-marfu'at. Al-marfu'at itu adalah isim atau fi'il yang marfu. Itu apa saja? Nah, di hadapan kita ini adalah faedah dari penulis kitab An-Nahwu At-Tatbiki, yaitu Al-Ustadz Ad-Doktor Khalid Abdul Aziz hafizahullah ta'ala, yang beliau bagikan di akun Facebook beliau dengan tulisan tangan beliau. Dari sini kita mengetahui bahwasanya isim yang marfu itu ada 10. Marfu atau rofa itu adalah istilah dalam ilmu nahwu yang mengacu kepada salah satu perubahan. Kita tahu, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, bahwa kata di dalam bahasa Arab itu bisa berubah bentuknya ketika kemasukan amil atau penyebab. Nah, perubahan di dalam bahasa Arab itu ada 4. Yang pertama adalah rofa, itu perubahannya. Isim yang berubah namanya isim marfu. Yang kedua adalah nasab. Isim yang berubah menjadi nasab namanya isim mansub. Jar atau khafad, isim yang berubah menjadi isim majrur. Kemudian yang keempat adalah jazm, fi'il yang berubah, karena isim tidak bisa jazm, fi'il yang berubah maka disebut fi'il majzum. Nah, rofa ini tanda aslinya adalah harokat dhammah. Isim yang berharokat dhammah atau fi'il yang berharokat dhammah, maka kita menyebutnya isim yang marfu. Sehingga tanda asli bagi rofa ini adalah harokat dhammah. Tetapi tidak semua isim itu bisa diharokati dhammah. Demikian pula tidak semua fi'il bisa diharokati dhammah. Sehingga dhammah ini butuh tanda pengganti, karena tidak semua isim bisa berharokat dhammah. Maka nanti ada tanda pengganti, alif untuk isim musanna, waw untuk jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah, atau nun untuk af'alul khamsah. Nah, karena tandanya itu banyak, ada dhamma kemudian tanda-tanda penggantinya, maka untuk memudahkan disebutlah semua keadaan itu dengan rofa. Sehingga kita tidak menyebutnya keadaan dhammah, karena tidak semua isim bisa di dhammah. Maka dhammah dan tanda-tandanya itu digabungkan dalam satu istilah khusus, yaitu istilah rofa. Nah, isim yang di dhammah atau yang dengan alif atau yang dengan waw atau yang dengan nun tadi, itu namanya isim yang marfu. Kalau kita sudah ada gambaran tentang isim yang marfu ini apa maksudnya, maka di sini Dr. Khalid Abdul Aziz menjelaskan isim dan fi'il yang marfu itu ada 10. Walaupun nanti yang ke-10 ini masih terbagi menjadi 4 lagi. Yang pertama kata beliau, nanti akan kita sebutkan satu contohnya. Masing-masing kita sebutkan satu contohnya untuk ada gambaran untuk memudahkan. Yang pertama adalah fa'il. Fa'il ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah pelaku ya, untuk gampangannya. Bahwasanya fa'il itu adalah yang melakukan pekerjaan. Kalau perbuatannya dorobah, memukul, maka yang memukul itu adalah fa'il. Nah, fa'il itu wajib marfu, baik rofaknya itu dengan dhammah atau dengan tanda penggantinya. Kemudian yang kedua, naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Nah, nanti ada kondisi fa'il itu tidak disebutkan. Contohnya, kalau yang disebutkan adalah Muhammad memukul, maka Muhammad itu pelaku yang melakukan
perbuatan memukul. Kalau naibul fa'il itu pelakunya tidak disebutkan, maka nanti objeknya, korbannya yang dikenai pekerjaan itulah yang akan menggantikan posisi si fa'il. Seumpama kita mengatakan Muhammad memukul Zaid, berarti Zaid yang dipukul. Ketika Muhammad kita tiadakan, maka nanti si Zaid yang akan menggantikan si fa'il. Awalnya, asalnya naibul fa'il itu adalah objek, maf'ul bihi. Muhammad memukul Zaid. Ketika kita hilangkan Muhammad, maka bahasanya seperti ini, Zaid dipukul. Nah, Zaid itu posisinya naibul fa'il, harus marfu. Kemudian yang ketiga adalah mubtada. Mubtada itu adalah isim yang berada di awal kalimat. Contohnya Zaidun qaimun. Nanti akan kita sebutkan contohnya satu persatu. Kemudian yang keempat, khobarul mubtada, khobar bagi mubtada. Kemudian yang kelima adalah isim kana wa akhwatuha. Kana itu adalah fiil nakis yang dia masuk kepada mubtada dan khobar. Jadi susunan mubtada dan khobar itu nanti dimasuki kana, di depannya ada kana. Kana Zaidun qaiman. Nah, tugasnya kana apa? Tugasnya kana itu merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Sehingga nanti mubtada yang kemasukan kana berubah namanya menjadi isim kana. Sedangkan khobar mubtada ini kalau kemasukan kana berubah menjadi khobar kana. Nah, isimnya kana itu harus marfu. Yang keenam adalah khobar inna wa akhawatiha. Membacanya wa akhawati karena inna ini posisinya sebagai mudhof ilaih dari khobar. Wa ada wa, maka dia mengikuti akhawatiha. Demikian pula khobar inna itu wajib marfu. Yang ketujuh adalah isim kada wa akhawatuha. Kada wa akhawatuha itu disebut juga fiil-fiil muqarabah. Fiil-fiil yang menunjukkan bahwa terjadinya sesuatu itu sudah dekat waktunya, akan terjadi. Nanti akan kita sebutkan contohnya. Yang kedelapan adalah khobar la nafiya lil jinsi. Khobar la nafiya lil jinsi itu juga harus marfu. Yang kesembilan adalah fi'il mudhari alladzi lam yasbiqhu nasibun wala jazimun. Fi'il mudhari yang tidak didahului penasab atau penjazm. Jadi fi'il mudhari itu mu'rab, bisa berubah, dan aslinya fi'il mudhari itu adalah marfu. Kapan dia berubah? Dia akan berubah menjadi mansub ketika ada huruf-huruf yang bisa mempengaruhi dia. Nanti ada beberapa huruf yang bisa mempengaruhi fi'il mudhari. Dan kapan dia majzum? Nanti ada huruf-huruf yang bisa mempengaruhi fi'il mudhari sehingga dia berubah menjadi majzum. Kemudian yang ke-10 adalah tabi, yang tugasnya itu adalah mengikuti i'rab kata sebelumnya, baik itu isim ataupun fi'il. Nah, tabi itu ada 4. Yang pertama ada na'at. Na'at itu sifat. Yang kedua adalah ataf yang menggunakan huruf waw dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah taukid yang digunakan untuk menekankan. Yang keempat adalah badal, yaitu pengganti. Baik, kita pelajari satu persatu contohnya. Yang pertama kata mu'alif adalah fa'il, pelaku. Kita contohkan di sini qara'a aliyun. Maka qara'a artinya membaca. Dia perbuatan. Siapa yang melakukan perbuatan membaca ini? Si Ali. Ini kalau dia isim mufrad, maka marfu'nya itu pakai dhamma. Kemudian yang berikutnya naibul fa'il, pengganti fa'il. Pengganti fa'il ini itu adalah ketika nanti fi'ilnya itu berubah menjadi majhul. Biasanya kan kalau yang maklum doroba. Maka ketika dia diubah menjadi duriba, isim marfu setelahnya itu namanya naibul fa'il. Doroba artinya memukul, kalau duriba dipukul. Telah dipukul si Ali. Nah, aslinya Ali ini korbannya, objeknya, maf'ul bihi kalau dalam bahasa Arab. Aslinya dia itu mansub. Nah, ketika fiilnya itu diubah bentuknya menjadi majhul seperti ini, dipukul, maka pelakunya ditiadakan, dihapus. Sehingga maf'ul bihi, objeknya itu menggantikan posisi
fa'il yang dihapus, yang dihilangkan, maka status dia dari maf'ul bihi berubah menjadi naibul fa'il. Yang ketiga, mubtada. Mubtada itu adalah kata yang ada di awal kalimat. Kita contohkan aliyun ghaniyun. Ali adalah kaya. Nah, yang berada di awal kata sini adalah Ali, isim di awal kata. Nah, mubtada harus marfu. Kemudian yang berikutnya adalah khobarul mubtada. Khobarnya mubtada. Tadi mubtada di awal kata, maka khobar itu yang menyempurnakan makna mubtada, itu namanya khobar, harus marfu. Kemudian yang berikutnya isim kana. Kita sudah sebutkan tadi bahwasanya kana itu masuk kepada mubtada dan khobar. Sebelumnya kita contohkan aliyun ghaniyun. Kalau kemasukan kana, maka i'rabnya berubah. Kana aliyun tetap, tandanya tetap, yaitu dhammah, tetapi namanya berubah. Awalnya dia mubtada, ketika kemasukan kana maka berubah menjadi isim kana. Ghaniyan aslinya adalah ghaniyun ketika dia sebagai khobar bagi mubtada. Kalau kemasukan kana, maka dia menjadi khobarnya kana. Harokatnya harus di fathah, namanya nasab. Kemudian khobaru inna, khobarnya inna. Khobarnya inna juga wajib rofa. Kita contohkan inna aliyan ghaniyun. Inna ini juga masuk kepada mubtada dan khobar. Hanya saja fungsi dan tugasnya itu kebalikannya kana. Kalau kana itu merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Kalau ini kebalik, menasabkan isimnya, ini isim inna. Sedangkan khobarnya itu tetap rofa, pakai dhammah. Inna aliyan ghaniyun. Aslinya adalah aliyun ghaniyun. Kemudian yang berikutnya isim kada. Kada itu hampir-hampir. Hampir saja. Nah, hampir saja. Nah, kada itu amalnya sama dengan kana. Merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Contohnya adalah kada tolibu yang jauh, hampir saja murid itu berhasil. Tolibu di sini sebagai isim kada, dia marfu. Kemudian yang berikutnya khobar la nafiya lil jinsi. Khobar la harus marfu. Contohnya la rojula qaimun. Di sini menafikan isimnya, laki-laki dewasa, tidak ada seorang laki-laki dewasa pun yang berdiri. Baik, dinafikan. Kemudian fi'il mudhari al-mujarrad anin nasibi wal jazim. Fi'il mudhari yang kosong dari penasab dan penjazm. Ya, ini di awalnya ini enggak ada huruf yang menasabkan atau huruf yang menjazmkan. Maka fi'il mudhari itu pasti marfu. Semua fi'il mudhari adalah marfu sampai dia kemasukan amil yang menasabkan atau yang menjazmkan. Kemudian yang keempat adalah tawabi. Tawabi itu artinya yang mengikut, yang mengekor saja. Mengekor apanya? Mengekor cara membacanya. Nah, tawabi itu ada 4. Yang pertama adalah na'at, sifat. Namanya sifat itu kan mengikuti yang disifati. Qoma rojulun, telah berdiri seseorang, akilun, yang berakal. Nah, akil itu adalah sifat bagi rojulun. Maka cara membaca akil itu sama dengan cara membaca rojulun. Ini yang pertama na'at, sifat. Yang kedua atof. Atof ini biasanya kalau gampangnya atof yang pakai huruf. Nanti ada atof yang nggak pakai huruf. Tapi kita yang sebutkan atof pakai huruf wa. Kita contohkan wa. Biasanya kata setelah wa itu cara membacanya mengikuti kata sebelum wa. Sebelum wa di sini bisa sebelumnya langsung atau nanti ada pemisah. Qoma Zaidun wa Muhammadun, telah berdiri si Zaid dan telah berdiri juga Muhammad. Maka Muhammad ini i'rabnya mengikuti Zaid. Karena Zaid sebagai pelaku fa'il, maka Muhammad pun dia mengikuti si Zaid. Kemudian yang ketiga, taukid, yaitu untuk menekankan, menguatkan pembicaraan. Qomal qaumu, telah berdiri kaum itu, manusia itu. Maka ditekankan lagi, siapa yang berdiri? Kulluhum, semua mereka telah berdiri, kaum itu semua mereka. Nah, kullu di sini itu mengikuti kaumu. Karena fungsinya dia menguatkan si kaum. Telah berdiri kaum itu. Kalau disebutkan seperti ini, kita sebenarnya sudah paham bahwa kaum itu mereka berdiri, tetapi dikuatkan bahwa tidak ada seorang pun yang duduk.
kulluhum, semua mereka. Maka kullu di sini cara membacanya sama dengan yang dikuatkan, yaitu al-qaumu. Kemudian yang keempat adalah badal. Badal itu artinya pengganti, yang menggantikan isim sebelumnya. Contohnya qoma hadza ar-rajulu. Di dalam kaidah nahwu ada yang disebut isim ma'rifat setelah isim isyarah, namanya badal. Telah berdiri ini. Nah, ini diganti dengan ar-rajul, laki-laki ini. Ini isim ma'rifat dengan al yang jatuh setelah isim isyarah hadza, maka ar-rajul di'irab sebagai badal. Badal mengikuti ini. Ini aslinya rofa karena dia sebagai pelaku bagi qauma. Demikian, semoga bisa dipahami.